Oke, kita mulai kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yang pertama kita akan bahas adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi, misalkan ada sebuah lingkaran dan ada sebuah titik, maka kedudukan titik terhadap lingkaran tersebut ada 3 kemungkinan. Seperti di gambar yang kalian lihat. Jadi, di sini ada 3 gambar lingkaran dengan 3 posisi titik yang berbeda-beda. Di sebelah kiri, titiknya ini terletak di dalam lingkaran. Yang di tengah-tengah, artinya titiknya terletak pada lingkaran. Yang paling kanan, titiknya terletak di luar lingkaran. Nah, begitu ya. Jadi untuk menentukan posisi titik terhadap lingkaran itu selain dengan kita menggambarkan lingkaran, kemudian menggambarkan posisi titiknya, adalah dengan mensubstitusi titik ke lingkaran. Jadi kita bisa substitusi titik ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang mana? Yang mana saja bisa. Nanti setelah disubstitusi, apa yang terjadi? Ada 3 kemungkinan. Ketika disubstitusi, ruas kiri kurang dari ruas kanan. Kalau seperti ini, artinya titiknya ada di dalam lingkaran. Kemungkinan yang kedua adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau seperti ini artinya titiknya ada pada lingkaran. Atau kemungkinan yang ketiga, ketika ruas kiri lebih besar dari ruas kanan. Maka ini artinya titiknya ada di luar lingkaran. Begitu ya. Maksudnya apa sih ruas kiri dan ruas kanan? Persamaan lingkaran itu kan dua kalimat matematika yang dipisahkan oleh sama dengan. Artinya ada dari sama dengan itu ada yang di sebelah kirinya, ada sebelah kanannya. Itu yang kita sebut ruas kiri dan ruas kanan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soalnya. Ini dia, lihat contoh soal yang ada di sebelah kiri. Tentukan kedudukan titik-titik di bawah ini terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x min 8y min 5 sama dengan 0. Yang pertama kita akan coba titik A. Di manakah posisi titik A terhadap lingkaran? Jadi tinggal kita substitusikan saja. Jadi x-nya kita ganti 2 dan y-nya kita ganti 1, masukkan ke dalam persamaan lingkaran. X kuadrat berarti 4, Y kuadrat itu 1, 4 kali 2, 8, 8 kali 1, 8, 5 ya, dikurang 5. Ini kan tandanya sama dengan ya, nanti kita cari hubungannya. Ruas kanannya 0. Sekarang kita hitung yang ruas kiri. 4 tambah 1 tambah 8 kurang 8 kurang 5, ini hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, 0 bagaimana dengan 0? Sama dengan. Maka ketika sama, artinya titik A-nya ini terletak pada lingkaran. Lagi, kita coba yang titik B. Di manakah letak titik B? Kita substitusi, X-nya diganti min 2, Y-nya kita ganti 3. Berarti X kuadrat itu 4, Y kuadrat itu 9, 4X itu min 8, min 8Y itu min 24, min 5. Bagaimana dengan 0? Berapa ini kalau kita hitung? Ayo, 4 tambah 9. 24, Bu. Oke, min 24. Nah, min 24 itu kurang dari 0. Kalau kurang dari artinya titik B di dalam lingkaran.
Begitu juga dengan titik C. Kita coba ya, masukkan X-nya 0, Y-nya min 4. Berarti 0 kuadrat tambah min 4 kuadrat, 4 kali 0, 8 kali min 4 ya. Terus min 5. Bagaimana ini yang sebelah kiri, ruas kirinya? 43. Nah, 43 ini lebih dari 0. Artinya titik C ada di luar lingkaran. Jadi begitu ya, kalau yang ditanyakan kedudukan terhadap lingkaran, tinggal kita substitusikan saja. Terus lihat apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, selanjutnya kita balik. Jadi pertanyaannya bisa dibalik. Tadi ditanya kedudukannya, sekarang diberitahu kedudukannya, tapi ditanya variabel yang belum diketahui dari si titik. Gitu. Nah, ini lihat di sebelahnya. Titik A, 1 terletak pada lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 20. Nah, sekarang berarti kita substitusi dulu. X-nya kita ganti A, Y-nya kita ganti 1. Berarti persamaannya jadi A plus 1 kuadrat ditambah 1 min 3 kuadrat. Nah, karena terletak pada, berarti penghubungnya adalah sama dengan. Nah, ini kalau soalnya diganti jadi di dalam atau di luar, berarti tanda ini kalian bisa ganti jadi kurang dari atau lebih dari. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Ini A plus 1 kuadrat ditambah 4 sama dengan 20. Berarti A plus 1 kuadrat sama dengan 16. Jadi A plus 1, kita akar berarti bisa jadi plus minus 4. Karena titik boleh negatif ya. Jadi A plus 1 sama dengan positif 4. Atau A plus 1 sama dengan negatif 4. Jadi A-nya bisa 3 atau A-nya bisa juga min 5. Begitu ya. Ini contoh kalau titiknya terletak pada lingkaran. Bagaimana kalau titiknya terletak di dalam atau di luar lingkaran? Kita coba contoh berikutnya. Nah, ini dia. Titik P, koordinatnya M, M-2, terletak di dalam lingkaran. Tentukan batas-batas nilai M. Jadi sama seperti tadi, kita substitusi, kita ganti X-nya dengan M, Y-nya kita ganti dengan M-2. Maka persamaan lingkarannya sekarang menjadi M kuadrat ditambah M-2 kuadrat dikurang 4M dikurang 2 kali M-2. Karena di dalam lingkaran, maka sama dengan di persamaan ini kita ganti dengan kurang dari. Jadi ini kita jabarkan menjadi M kuadrat min 4M plus 4 min 4M min 2M plus 4 kurang dari 0. Ini bisa kita hitung jadi 2M kuadrat. Ini jadinya min 10M. Ini jadinya 8. Atau disederhanakan, dibagi 2 lagi, semua boleh jadi M kuadrat min 5M plus 4 kurang dari 0. Sekarang bantu Bu Irna, coba ini difaktorkan jadi berapa? M-1, M-4, M-1. Oke, M-1, M-4, M-4, M-1 boleh ya. Jadi M-nya sama dengan 4 dan M-nya sama dengan 1. Hati-hati, ini belum selesai ya. Kalau soalnya dalam pertidaksamaan, maka jawabannya juga pasti dalam pertidaksamaan. Jadi setelah dapat akar-akarnya, kita buat garis bilangan. Di sini 1, di sini 4. Sambil Bu Irna ingatkan cara menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi yang pertama, kalian lihat koefisien dari M kuadrat. Nah, di sini positif ya, positif 1. Berarti dari paling kanan kita beri tanda plus. Selang-seling. Min, plus. Kalau sudah dapat tanda seperti itu, baru kita lihat soalnya.
soalnya kurang dari. Kalau kurang dari berarti ambil daerah yang min. Nah, jadi di sini kita dapat penyelesaiannya adalah 1 kurang dari M kurang dari 4. Ini dia penyelesaiannya. Oke, 3 nomor ini sejauh ini masih aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Masih aman, Bu. Ya. Mungkin nggak Bu, nilai M-nya harus diketahui apa bilangannya gitu, kalau ada soal seperti ini. M-nya berapa gitu? Iya, M-nya berapa gitu. Mungkin pertanyaannya adalah dari nilai M di bawah ini yang memenuhi kedudukan titik M-nya adalah misalkan pilihannya M-nya 3 atau M-nya 5 atau M-nya -1 gitu. Jadi tidak mungkin ada yang ganda. Bisa aja gitu cari M-nya, M yang mungkin ya. Nih, misalkan ada PG. Pilihannya adalah -1, 0, 1, 3, atau 4. Maka jawaban yang benar yang mana? Yang 3, Bu. Iya, bisa aja. Tapi biasanya dia selalu dikasih tahunya batas-batasnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Tentukan panjang garis singgung lingkaran berikut yang ditarik dari titik min 3,3. Jadi kenapa panjang garis singgung masuk ke bagian ini? Karena sebenarnya kan persamaan garis singgung akan kita pelajari nanti 2 minggu dari sekarang ya. Itu akan kita pelajari tentang persamaan garis singgung. Tapi panjang garis singgung sendiri dimasukkan ke sini karena cara mencarinya tidak terlalu jauh berbeda dengan menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kita perhatikan, jadi intinya nanti tinggal disubstitusi. Tapi sebelum disubstitusi, ini kita jadikan koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya 1 dulu ya. Ini masih ada 4 di depannya, berarti kita bagi 4 dulu. Jadi ini X min 1 kuadrat, kita bagi 4 ya. Plus Y plus 1 kuadrat, sama dengan 5/4. Nah, untuk menentukan panjang garis singgung, ruas kanannya harus 0 dulu. Berarti ini X min 1 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat dikurang 5/4 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mencari panjang garis singgung. Panjang GS ya, atau garis singgung. Bedanya dengan mencari kedudukan adalah kalau panjang kita akar. Baru kita substitusikan nilai titik X sama Y-nya ke dalam persamaan lingkaran. Jadi X min 1 berarti min 3 min 1 kuadrat. Y plus 1 berarti 3 plus 1 kuadrat min 5/4. Jadi ini sama dengan 16 tambah 16 min 5/4. Yuk bantu hitung, berapakah ini? (34,75). Berapa? 30,75. Dalam akar aja boleh tidak koma-koma. 16 tambah 16, 32, kurang 5/4. 3/4. 33/4. 30 tambah 3/4. Atau gini ya, 128 dikurang 5 ya. 123/4. Gitu ya. Jadi ini setengah akar 123. Ya, karena kebetulan angkanya kurang bagus, nggak apa-apa, sampai sini saja. Oke, jadi tadi itu adalah pembahasan soal kedudukan titik terhadap lingkaran. Bu Irna bacakan dulu kesimpulan dari submateri ini.
Jadi kesimpulannya adalah untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, tinggal kita substitusi X dan Y ke dalam persamaan lingkaran. Kalau kalian substitusi ke dalam persamaan yang ruas kanannya R kuadrat, tidak perlu dipindahkan ke kiri, tidak apa-apa. Jadi konsepnya hanya satu. Ruas kiri kurang dari ruas kanan. Ruas kiri kurang dari ruas kanan artinya titik di dalam lingkaran. Kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan artinya titiknya pada lingkaran. Kalau ruas kiri lebih dari ruas kanan artinya titiknya di luar lingkaran. Jadi di situ saja konsepnya. Nah, catatan yang kedua ini tadi, panjang garis singgung lingkaran dari persamaan ini yang ditarik dari titik di luar lingkaran adalah akar dari substitusi ya, titik ke persamaan lingkaran. Seperti itu, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Kirna lanjut ya. Jadi itu tadi kedudukan titik terhadap lingkaran. Sekarang kita lanjut kedudukan garis terhadap lingkaran. Secara konsep tidak jauh berbeda dengan kedudukan titik. Kita lihat dulu di sini. Kalau ada garis dan ada lingkaran, maka kedudukan garisnya itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yang paling kiri, kalau bentuknya seperti ini, artinya garis memotong lingkaran. Kalau seperti gambar yang tengah, artinya dia menyinggung lingkaran. Kalau seperti yang paling kanan, artinya tidak memotong maupun menyinggung. Berat tulis tidak memotong ya. Nah, selain kita menggambarkan lingkaran, terus kita menggambarkan garisnya, mungkin itu akan butuh waktu agak lama ya. Maka cara mencari kedudukan garis terhadap lingkaran sama seperti titik tadi, bisa juga disubstitusi. Kalau titik jelas disubstitusi X-nya masukkan ke X kuadrat, Y-nya masukkan ke Y kuadrat. Lalu bagaimana dengan mensubstitusi garis ke dalam persamaan lingkaran? Kita lihat dulu persamaan garis itu kan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah ini kalian bisa rubah menjadi X sama dengan atau bisa juga jadi Y sama dengan. Nah ini dia yang nanti akan kita substitusi ke dalam persamaan lingkaran. Jadi bahasanya substitusi X atau Y dari persamaan garis ke persamaan lingkaran. Setelah disubstitusi, hasilnya nanti adalah persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat ini bisa kita cek kedudukan garisnya. Jadi, cara mengetahuinya adalah dengan menghitung diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, artinya garisnya memotong lingkaran. Kalau memotong, apa yang terjadi? Ada 2 titik potong. Ya, 2 titik potong. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka garisnya hanya menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung bagaimana? Hanya ada 1 titik singgung. Ini ya. Lalu kalau diskriminan kurang dari 0, artinya garis tidak memotong maupun menyinggung. Nah, kalau tidak memotong maupun menyinggung, tidak ada titiknya ya, atau kita tidak bisa mencari nilai X dan Y dari persamaan kuadrat tersebut. Langsung saja kita lihat ke contoh soal. Contohnya, tentukan kedudukan garis X min 2Y sama dengan 1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6Y sama dengan 16. Nah, langkah pertama dari persamaan garisnya kita rubah dulu menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Sesuai yang mana yang lebih mudah gitu ya. Nah, kalau dari persamaan garis ini akan lebih mudah kita ganti menjadi X sama dengan 2Y plus 1. Kalau Y sama dengan nanti ada setengah-setengahnya repot gitu ngitungnya ya. Jadi pakai ini saja.
Artinya setiap X di persamaan lingkaran kita ganti dengan 2Y plus 1. Ini X kuadrat berarti diganti dengan 2Y plus 1. Ini Y kuadrat, ini 6Y, ini 16 sama dengan 0, gitu ya. Jadi ini kita jabarkan menjadi 4Y kuadrat plus 4Y plus 1 plus Y kuadrat plus 6Y min 16 sama dengan 0. Jadi 5Y kuadrat plus 10Y min 15 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan Y kuadrat plus 2Y min 3 sama dengan 0. Kalau hanya mencari kedudukan, berarti kita bisa langsung cek diskriminannya. Diskriminannya rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat itu 4 dikurang 4 kali 1 kali min 3. Setelah dihitung hasilnya adalah 16. 16 artinya lebih dari 0, maka garisnya memotong lingkaran. Biasanya soalnya tidak selesai sampai di sini. Biasanya ada embel-embel belakangnya. Jika garis memotong atau menyinggung, tentukan titik potong atau titik singgungnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Untuk mencari titik potong atau titik singgung, sebenarnya dari sini udah bisa kita dapatkan nih. Geser ke samping ya. Jadi Y kuadrat tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan. Jadi berapa kalau difaktorkan? Y plus 3, Y min 1. Y plus 3, Y min 1. Jadi Y-nya sama dengan min 3 dan Y sama dengan 1. Kalau kita dapat dua akar yang berbeda, artinya dia D-nya lebih dari 0 gitu ya. Nah, ini artinya dia memotong. Nah, X tinggal kita substitusi ke 2Y plus 1. Berarti 2 kali min 3 plus 1, jadi X-nya sama dengan min 5. Yang ini juga kita cari 2 kali 1 plus 1, jadi X-nya sama dengan 3. Maka dari sini kita peroleh titiknya min 5, min 3 dan 3,1. Ini adalah titik potong. Begitu ya. Nah, selanjutnya sekarang kalau dibalik, diketahui kedudukannya, ditanya variabel yang belum diketahui. Seperti contoh soal berikutnya. Nah, diketahui garis X min Y plus 9 memotong lingkaran. Berarti kita substitusi dulu. Tadi sudah kita coba X sama dengan, berarti ini kita coba Y sama dengan. Kalau Y sama dengan berarti X plus 9, gitu ya. Berarti setiap Y di sini kita ganti dengan X plus 9. Ini X plus 9 kuadrat ditambah 8X min 10 dikali X plus 9 plus 21 min P sama dengan 0. Jadi ini X kuadrat, ini X kuadrat plus 18X plus 81 plus 8X min 10X min 90 plus 21 min P. Oke, kita sederhanakan, ini jadi 2X kuadrat plus 16X plus 12 min P. Udah ya, kalau dibagi 2 nanti jadi P per 2, jadi sampai sini saja. Baru kita pakai diskriminannya, karena diketahui memotong artinya diskriminan lebih dari 0. Atau B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Ini A-nya 2, B-nya 16, dan C-nya 12 min P. Berarti ini 16 kuadrat ya, 256 dikurang 4 kali 2 kali 12 min P. Berarti 256 dikurang 8 kali 12 ditambah 8P. 160 ditambah 8P lebih dari 0. Kita pindahin ya 160-nya ke sebelah kanan. Kita bagi 8 berarti lebih dari min 20. Ini dia batas nilai P.
Oke, kita lihat lagi lanjutannya. Oh, ini sudah ke kesimpulan. Jadi cara menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran adalah dengan substitusi nilai X atau Y-nya. Terus setelah itu hanya untuk mencari kedudukan ya, kita bisa cek diskriminannya. Seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang bingung? Karena Ya. mungkin nggak Bu, ada soal yang diketahui titiknya, terus diketahui gitu keterangannya dia memotong atau menyinggung atau tidak memotong, terus ditanya persamaan garisnya Bu. Diketahui persamaan garis, terus diketahui posisinya, terus tanya persamaan garis mungkin aja. Itu berarti diketahui kedudukan, ditanya variabel yang belum diketahui. Kalau yang contoh berikut ini variabelnya ada di lingkaran, tapi bisa juga variabelnya ada di garis. Nah, ini nanti bisa kalian lihat ada latihan di LKS yang ada di web 78. Itu ada yang diketahui, yang tidak diketahui variabel dalam garisnya. Nanti dicoba di situ ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Tapi secara konsep sama aja. Kalau misalkan variabelnya nggak diketahui gini, misalkan persamaan garisnya 2X plus Y sama dengan K. Berarti ini Y-nya bisa kalian rubah menjadi K min 2X. Jadi nanti di sini semuanya kita ganti Y-nya dengan K min 2X. Begitu. Nanti secara perhitungan sama saja tidak jauh berbeda.